Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fardani selaku moderator dari kelompok 4. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haryanto MPD selaku dosen mata kuliah pengantar pendidikan. Dan ada baiknya sebelum masuk ke inti pembahasan tentang perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan, saya memperkenalkan teman kelompok saya yang tak lain sebagai presenter kita kali ini. Yang pertama ada Wanda Syira Nasra, yang kedua ada Irwandi, dan yang terakhir ada Siti Nurfadila Sari. Perkiraan masyarakat masa depan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa dalam kehidupan suatu bangsa masyarakat, di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Melalui upaya pendidikan, kebudayaan dapat diwariskan dan dipelihara oleh setiap generasi bangsa. Serentak dengan itu, upaya pendidikan diarahkan pula untuk mengembangkan kebudayaan itu. Perubahan yang cepat tersebut mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan. Beberapa di antaranya yaitu 1. Kecenderungan globalisasi yang makin kuat. 2. Perkembangan iptek yang makin cepat. 3. Perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat. 4. Kebutuhan atau tuntutan peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Keseluruhan hal itu telah tampak pengaruhnya masa kini, serta diperkirakan akan makin penting peranannya di masa depan. Pemahaman tentang keadaan masyarakat masa depan tersebut akan sangat penting sebagai latar depan segala kebijakan dan upaya pendidikan masa kini dan masa yang akan datang. Seperti yang dimukakan Moh Ansyar, zaman kita yang oleh Alvin Toffler disebut gelombang ketiga atau yang John Naisbitt disebut zaman pasca industri. Memerlukan suatu pendidikan yang berbeda dengan pendidikan pada zaman sebelumnya. Kajian masyarakat masa depan itu semakin penting jika diingat bahwa pendidikan selalu merupakan penyiapan peserta didik bagi peranannya di masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan seharusnya selalu mengantisipasi keadaan masyarakat masa depan. Pemahaman tentang keadaan masyarakat di masa depan yang sangat penting sebagai latar depan segala kebijakan dan upaya pendidikan masa yang akan datang. 1. Kecenderungan globalisasi yang kuat seperti di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam waktu yang singkat dihimpun informasi global yang terinci dan teliti dalam berbagai bidang, umpamanya kekayaan alam, laut, hutan, dan sebagainya. Melalui penginderaan jarak jauh tanpa mengenal batas negara, ini dapat memberi orientasi baru dalam bersikap dan berpikir serta berbicara tanpa batas negara. Yang kedua, bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi telah menyebabkan negara hanya bertapal batas politik saja, sedangkan dari segi ekonomi semakin kabur. Peristiwa ekonomi di satu tempat pada negara tertentu akan memberi dampak kepada hampir seluruh dunia. Yang ketiga, bidang lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup di satu tempat akan memberi dampak negatif ke berbagai negara di sekitarnya, bahkan mengancam keselamatan planet bumi. Oleh karena itu, diperlukan wawasan dan kebijakan yang tepat oleh berbagai negara. Sebagai contoh, Indonesia yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia berkewajiban menjaga kelestarian paru-paru dunia. Memanfaatkan kekayaan itu dengan baik, maka akan berdampak pada kemakmuran rakyatnya. Dan yang terakhir adalah di bidang pendidikan. Bidang pendidikan dalam kaitannya dengan pendidikan bangsa termasuk budaya nasional dan budaya-budaya Nusantara. Globalisasi terjadi pula secara langsung menerpa setiap individu manusia melalui buku, radio, televisi, dan media-media lainnya. Media-media itu bisa saja mempengaruhi wawasan, pikiran, dan bahkan perilaku manusia. Melanjutkan penjelasan dari Irwandi tadi tentang faktor yang mempengaruhi pemahaman tentang keadaan di masa depan. Yang kedua yaitu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Teman-teman,
globalisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut berdampak positif ataupun negatif, tergantung pada kesiapan bangsa beserta kondisi sosial budayanya untuk menerima limpahan informasi atau teknologi itu sendiri. Dari segi positifnya, antara lain, memudahkan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di dunia, menguasai dan menerapkannya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Sedangkan dari sisi negatifnya akan timbul apabila kondisi sosial budaya belum siap menerima limpahan itu sendiri. Percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut berkaitan dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksikologis. Dari segi landasan ontologis, objek-objek telaah ialah merupakan pengalaman atau segenap wujud yang dijangkau lewat alat indera dan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat karena didapatkannya peranti yang akan membantu alat indera tersebut. Selanjutnya, dari segi landasan epistemologis atau landasan yang menjelaskan gejala dan hubungan yang diperoleh dalam pengujian empiris dan dapat meramalkan atau menentukan cara mengontrol hal-hal tersebut. Dan yang terakhir ada landasan aksikologis atau untuk apa ilmu pengetahuan dan teknologi itu dipergunakan. Secara moral, ilmu pengetahuan dipergunakan untuk kepentingan manusia, seperti untuk penelitian, dasar-dasar penelitian terapan, pengembangan teknologi, dan penerapan teknologi. Yang ketiga, ada perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Salah satu perkembangan iptek yang luar biasa sekali, teman-teman, adalah berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya satelit komunikasi seperti komputer, handphone, dan sebagainya. Seperti telah dikemukakan bahwa kemajuan itu telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat yang informatif. Dan untuk Indonesia sendiri terjadi perubahan yang hampir serentak dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri atau bahkan ke masyarakat yang informatif. Yang keempat, peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Karena perkembangan iptek yang makin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya serta daya kritis yang semakin tinggi. Oleh karena itu, manusia masa depan tersebut makin menuntut suatu kualitas hidup yang lebih baik, termasuk berbagai layanan yang dibutuhkannya. Layanan yang diberikan oleh pemangku profesi tertentu atau layanan profesional akan semakin penting untuk kebutuhan masyarakat tersebut. Sekarang, upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan sangat berperan penting bagi kehidupan di masa dulu dan di masa yang akan datang, di mana pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang. Seperti telah dikemukakan, manusia masa depan yang harus dihasilkan oleh pendidikan antara lain manusia yang melek teknologi dan melek pikir yang keseluruhannya disebut melek kebudayaan yang mampu think globally but act locally, dan sebagainya. Pembangunan manusia masa depan seutuhnya mempersyaratkan upaya pembaruan pendidikan. Dalam upaya yang telah dilaksanakan, pendidikan juga menuntut beberapa hal seperti yang pertama, tentukan untuk menjadi manusia yang modern, artinya di masa depan tidak ada lagi manusia-manusia yang berpikir mundur. Yang kedua, upaya mengantisipasi masa depan, artinya apapun hal-hal yang akan terjadi di masa depan, kita harus memperhatikan dan menerima konsekuensi yang akan terjadi sebagai salah satu proses menuju masa depan yang cerah. Adapun beberapa hal yang harus diantisipasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia.
Yang kedua, perkembangan kebudayaan. Salah satu upaya penting dalam mengantisipasi masa depan adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dalam arti luas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sarana kehidupan manusia. Yang ketiga, pengembangan sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu diorientasikan pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan sarana pendidikan sebagai salah satu prasyarat utama untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Profesor dan teman-teman sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Kami memohon maaf, kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya selaku moderator dan saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.